Saat ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Firman Tuhan ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dari pembacaan ini, kita akan belajar bersama khotbah dengan tema mengalami mujizat Tuhan. Dalam pembacaan kita ada 10 orang kusta yang datang kepada Yesus. Mereka menderita penyakit kusta, mereka disingkirkan, dikucilkan, bahkan tidak dipedulikan. Karena bagi bangsa Yahudi, penyakit kusta adalah akibat dari dosa, dan orang-orang kusta adalah orang-orang najis. Namun tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan Yesus tetap menolong mereka dan mereka mengalami mujizat Tuhan. Dari kisah ke-10 orang kusta ini, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana caranya agar kita dapat mengalami mujizat Tuhan? Poin yang pertama adalah menyadari keadaan diri. Dalam ayat yang ke-11 dan ketika Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem menyusur perbatasan Samaria dan Galilea, ada 10 orang kusta datang menemui Yesus di suatu desa. Dengan mereka berdiri agak jauh dari Yesus. Ini membuktikan bahwa 10 orang kusta ini menyadari apa dan siapa mereka sebenarnya di hadapan Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang seharusnya tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, sebagai manusia biasa, kita pun harus menyadari keadaan diri kita, bahwa kita hanyalah manusia biasa, kita adalah orang-orang berdosa yang seharusnya tidak layak di hadapan Tuhan. Menyadari keadaan diri sangatlah penting, agar kita dapat merendahkan diri di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Dan poin yang kedua adalah memohon pertolongan Tuhan. Kita melihat dalam ayat yang ke-13. Setelah mereka berdiri agak jauh dari Yesus, ke-10 orang kusta ini berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Tidak hanya menyadari keadaan diri mereka, namun ke-10 orang kusta ini juga berseru dan memohon pertolongan Tuhan. Mereka memohon agar Tuhan mengasihani mereka, supaya mereka mengalami kesembuhan. Nah, sebagai orang-orang percaya, untuk mengalami suatu mujizat Tuhan, kita juga harus berseru dan memohon pertolongan Tuhan. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Poin yang ketiga adalah menaati perintah Tuhan. Kita melihat dalam ayat yang ke-14. Setelah Yesus mendengar teriakan ke-10 orang kusta ini, dia berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Setelah Yesus menyuruh mereka untuk pergi, ke-10 orang kusta ini tidak membantah. Mereka tidak bertanya, mengapa mereka disuruh untuk pergi, sementara keadaan mereka belum ditahirkan. Namun oleh karena ketaatan mereka, oleh karena kesetiaan mereka kepada Tuhan, ke-10 orang kusta ini langsung pergi. Dengan iman mereka percaya akan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memulihkan mereka.
Dan pada akhirnya di tengah jalan mereka semua menjadi tahir. Nah, sebagai orang percaya, kita tidak hanya memohon pertolongan Tuhan, tapi kita juga harus taat kepada Tuhan dan firman-Nya, sambil kita percaya dengan iman akan kuasa Tuhan yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup menyatakan mujizat-Nya dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita mengalami mujizat Tuhan, kita tidak hanya bersenang-senang, tapi kita harus belajar untuk mensyukuri segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita melihat ayat 15 sampai ayat 19. Setelah ke-10 orang kusta ini ditahirkan, ada seorang dari antara mereka yang kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring dan tersungkur di depan kaki Yesus serta mengucap syukur kepadanya. Dan ternyata orang itu adalah orang Samaria. Seorang Samaria ini tidak pulang begitu saja setelah dia mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupannya, tapi dia kembali sambil memuliakan Allah dan mengucap syukur atas segala karya Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Yang pada akhirnya orang ini tidak hanya mengalami mujizat secara jasmani, tapi juga mujizat secara rohani, yaitu keselamatan oleh karena iman. Belajar dari ke-10 orang kusta dalam pembacaan ini, kita harus selalu menyadari keadaan diri kita. Kita harus memohon pertolongan daripada Tuhan dan senantiasa taat kepada segala perintah Tuhan, serta kita percaya dengan iman akan kuasa Tuhan. Maka niscaya mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Selain itu, setelah kita mengalami mujizat Tuhan, kita harus belajar dari seorang Samaria untuk selalu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, atas mujizat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, agar kita pun dapat mengalami mujizat tidak hanya secara jasmani, tapi juga secara rohani, yaitu keselamatan oleh karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.